Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Maisyarah dari Tadris IPA Fisika akan menjelaskan review materi biofisika topik 3 yaitu biomekanika. A. Pengertian biomekanika. Menurut bahasa, biomekanika berasal dari dua kata yaitu bio dan mekanika. Bio berarti hidup, organisme yang hidup. Sedangkan mekanika adalah ilmu tentang gerak dan penyebab gerak benda atau ilmu pemesinan. Oleh karena itu, biomekanika diartikan sebagai ilmu tentang gerak organisme hidup dan penyebabnya. Poin B. Manfaat biomekanika beserta contohnya. Menurut Calvin dan Anderson yang dikutip oleh Asriwati, manfaat biomekanika adalah 1. Evaluasi tingkat kemampuan pekerja. 2. Simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerja terhadap jenis pekerja baru yang sedang dianalisis. 3. Sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Gambar 1. Contoh manfaat biomekanika dalam bidang industri. Gambar 2. Manfaat biomekanika dalam perencanaan tempat duduk. Poin C yaitu manfaat biomekanika di bidang kesehatan beserta contohnya. Penerapan biomekanik dalam bidang keperawatan dapat kita lihat pada pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien, ergonomik, posisi yang seimbang, analisis gaya, traksi pada tulang, dan sistem pengumpil dan lain-lain. Bidang sport medicine atau kesehatan olahraga bersumber dari ilmu kedokteran yang bertujuan untuk melihat pengaruh olahraga dengan cara menganalisis atau menghubungkan dengan manusia terutama saat berolahraga. Fraksi tulang, contoh manfaat biomekanika di bidang kesehatan. Selanjutnya, poin D. 3 pembagian biomekanika. 1. Biostatik yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. 2. Biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan atau berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. 3. Bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Selanjutnya, poin E yaitu skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Langkah yang pertama yaitu proses pengukuran, lalu melakukan ketelitian dan kebenaran, setelah itu val positif atau negatif, dan yang terakhir yaitu melakukan data-data lainnya. Poin F yaitu hukum dasar mekanika yang menjadi analisis pada makhluk hidup. 1. Hukum Newton pertama atau kelembapan yang dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. Benda bersifat mempertahankan keadaan. Semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya atau force yang mengakibatkan pergerakan. 2. Hukum Newton kedua itu F sama dengan M dikali A. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. 3. Hukum Newton atau aksi-reaksi. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Poin G yaitu klasifikasi konsep biomekanika. Konsep biomekanika diklasifikasikan menjadi 2 yaitu 1. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara dengan hukum-hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dibagi menjadi 2 yaitu biostatik dan biodinamik. 2. Operasional biomekanik adalah sebagian-bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin.
material dan peralatan dengan tujuan meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya, poin yang H, gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. 1. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tubuh dalam keadaan statis atau stasioner berarti objek atau tubuh dalam keadaan setimbang. Berarti, jumlah gaya dalam segala arah sama dengan 0, dan jumlah momen gaya terhadap sumbu juga sama dengan 0. Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai pengupil. Terdapat pada hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Ada 3 kelas sistem pengupil. Yang pertama, kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. 2. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Biomekanika dinamis membahas mengenai gaya dinamis yang terjadi pada saat otot memanjang atau memendek untuk menghasilkan kerja. Misalnya, mengangkat beban dan dipindahkan pada satu tujuan. Selanjutnya, teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada makhluk hidup. Pada sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi. Sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, yang berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan. Adapun kepada gambar di samping, petani memegang bambu tepat di tengah-tengah, akibatnya gaya yang berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Selanjutnya, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Pada gambar di samping, pengungkit jenis 1, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis 2, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis 3, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari dan kakinya. Selanjutnya, konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Jaringan laba-laba terbuat dari benang sutera yang terbuat dari protein khusus yang dipancarkan dari serat pemital di ekor laba-laba dalam bentuk cairan. Skleroprotein merupakan sejenis protein yang dapat mengeras menjadi jaringan elastis yang kokoh saat mengalami kontak dengan udara. Sutera laba-laba mencapai kekuatan 20 kali lebih kuat daripada baja dan 2 kali lebih lentur daripada serat polyamide. Dapat diterangkan hingga 31% tanpa patah, lebih lentur dari serat aramid, lebih halus dari rambut manusia, dan lebih ringan daripada katun. Selanjutnya, biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Beberapa faktornya adalah konstruksi sistem otot rangka, sifat bahan jaringan yang bersangkutan, dan kebiasaan atau latihan. Untuk pekerjaan mengangkat secara manual, dikembangkan recommended weight limb atau RWL. Beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan. M.
Aplikasi biomekanika dalam dunia kesehatan. Dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan. Karena dari biomekanika, sehingga kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi, sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Dalam kegiatan sehari-hari, biomekanika berperan 1. Mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak. 2. Merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. 3. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. 4. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik yang baru dalam menampilkan suatu keterampilan. Al-Quran tentang biomekanika. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, yaitu tentang pengukuran. Yang kedua, Quran surah Ar-Rahman ayat 7 tentang elastisitas. Yang ketiga, Quran surah Asy-Syura ayat 33 yang menjelaskan tentang gaya pada hukum Newton. Sekian pembahasan materi review biomekanika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.